Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Sejarah Dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perang di Eropa tahun 1939 yang menjadi awal dari Perang Dunia II. Perang ini merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah dan membawa dampak yang sangat besar bagi dunia. Untuk mengetahui info selengkapnya, berikut laporan yang telah kami ringkas. Perang Dunia Kedua di Eropa dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler menyerang Polandia. Serangan ini dilakukan menggunakan strategi Blitzkrieg atau serangan kilat yang menggabungkan pasukan darat, tank, dan pesawat tempur. Tujuan Jerman saat itu adalah memperluas wilayah kekuasaan serta memperkuat pengaruhnya di kawasan Eropa. Serangan tersebut berlangsung sangat cepat sehingga Polandia kesulitan mempertahankan wilayahnya. 2 hari setelah invasi tersebut, tepatnya pada 3 September 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman karena keduanya merupakan sekutu Polandia. Peristiwa ini yang secara resmi menandai dimulainya Perang Dunia Kedua di Eropa. Demikian laporan mengenai latar belakang perang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pecahnya perang ini. Faktor pertama adalah ketidakpuasan Jerman terhadap perjanjian Versailles yang dibuat setelah Perang Dunia I. Perjanjian terbuat membatasi kekuatan militer Jerman dan mewajibkan negara itu membayar ganti rugi perang dalam jumlah besar. Selain itu, munculnya paham fasisme dan ultralisme membuat beberapa negara memiliki keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Faktor lainnya adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Organisasi tersebut tidak mampu mencegah tindakan agresi yang dilakukan beberapa negara. Perlombaan senjata dan meningkatkan kekuatan militer di berbagai negara Eropa juga membesar kemungkinan terjadinya peperangan. Akibat berbagai faktor tersebut, situasi politik di Eropa semakin tidak stabil, sehingga akhirnya perang pun pecah. Pemirsa, dalam Perang Dunia Kedua terdapat 2 kelompok utama yang sering berhadapan, yaitu blok poros dan blok sekutu. Blok poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Negara-negara ini bekerja sama untuk memperluas wilayah wilayah dan pengaruh mereka. Sementara itu, blok sekutu terdiri dari Inggris, Perancis, dan Uni Soviet, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lainnya yang berusaha menghentikan agresi blok poros. Pertentangan antara kedua kelompok inilah yang kemudian memicu berbagai pertempuran besar di berbagai wilayah dunia. Pada awal perang, Jerman berhasil memperoleh banyak kemenangan. Dengan strategi Blitzkrieg, Jerman mampu menguasai Polandia, Belanda, Belgia, Denmark, Norwegia, dan Prancis dalam waktu yang relatif singkat. Namun, keadaan mulai berubah ketika Jerman menghadapi perlawanan kuat dari Inggris dan Uni Soviet. Perang berlangsung semakin sengit dan menimbulkan banyak korban jiwa. Pada tahun 1944, pasukan sekutu melakukan pendaratan besar-besaran di Normandia, Prancis, dan dikenal sebagai D-Day. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam perang. Akhirnya, pada tahun 1945, pasukan sekutu berhasil memasuki wilayah Jerman. Tidak lama kemudian, Jerman menyerah dan perang di Eropa resmi berakhir. Permisa, perang yang berlangsung selama 6 tahun ini membawa dampak yang sangat besar. Jutaan orang meninggal dunia, baik dalam kalangan tentara maupun warga sipil. Banyak kota di Eropa mengalami kerusakan akibat pertempuran dan pengeboman. Selain itu, perekonomian berbagai negara mengalami kemunduran yang sangat cukup parah. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di wilayah yang lebih aman. Di bidang politik,
Peran ini menyebabkan berakhirnya pemerintah Nazi di Jerman dan mengubah hubungan internasional dunia. Sebagai upaya menjaga perdamaian internasional, setelah Perang Dunia berbentuk Persaingan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945. A few moments later. Mirsa, demikian laporan kami mengenai perang di Eropa tahun 1939 yang menjadi awal Perang Dunia Kedua dan berakhir pada tahun 1945. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan konflik melalui kerjasama antar negara. Saya Hadaya bersama Bagas dan Nabila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. On the battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign. The representatives of the United States of America. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed.